Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi, hari ini saya mencoba untuk mereview kemampuan dari, model-model terbaru AI saat ini, di mana model-model ini dapat ditemukan di Azure AI Foundry. Untuk modelnya sendiri itu lengkap ya. Jadi ada model katalog. Di sini ada Grok 3, ada model router dari Microsoft, ada Mistral, ini Mistral Medium, ada New Versioning dari Microsoft juga, GPT Image One yang terbaru dari OpenAI dan lain-lain. Jadi ini sifatnya announcement ya. Ini yang terbaru aja ya. Oke. Nah, kalau untuk yang lengkapnya bisa dilihat di sini juga. Jadi dari yang terbaru sampai yang terlama juga ada. Modelnya pun juga ada 91 ya. Tapi kalau misalkan modelnya terlalu lama mungkin bisa jadi sudah pensiun ya modelnya. Oke. Oke, kita coba langsung bagaimana kemampuan dari model-model ini. Pertama di sini ada gambaran leaderboards tentang modelnya. Seberapa besar performa berdasarkan kriteria area. Oke. Berikut mungkin ada beberapa informasi ya. Nah, tetapi di sini yang jelasnya di sini ada informasi quality. Jadi ada peringkat kualitas peringkatnya itu dipegang oleh O-Family 3, O3 Family, model dari OpenAI. Yang ini ada O4 Mini, dan ada juga DeepSeek dan semacamnya. Nah, di sini ada nge-highlights berdasarkan quality, berdasarkan biaya, berdasarkan throughput per second, dan ada di sini bisa ada matrix untuk compare-nya ya sebenarnya. Jadi yang ini ada O1, ada DeepSeek. Ini most attractive quadrant. Jadi ini scatter chart nih ya. Ya ada kayak semacam kuadran. Jadi yang atraktif itu yang ini. O3 Mini, DeepSeek, Cohere, O1, P4, dan ya ini ada Ministral dan O1. Ini dari segi biaya juga. Yang ini dari segi quality. Ya ada quality-nya 0,80 nih ya. Oke, ini ada penjelasan sedikit tentang quality-nya itu tuh berdasarkan apa aja penilaiannya. Dan cost-nya ini ada penjelasannya juga. Jadi kita bisa lebih tahu bagaimana ketika kita ingin nge-deploy atau ngebangun aplikasi untuk solusi AI. Oke, ini ada leaderboard by skenario, ada reasoning, coding, dan memang di O3 itu paling tinggi. Dan O3 memiliki peringkat di beberapa kategori kriteria. Ini juga ada, O3 juga ada. Dan DeepSeek juga lumayan tinggi ya peringkatnya ya, sama GPT 4.5 preview. Oke, Math, Croness, Information Retrieval, Document Clustering, dan Summarization. Oke, kita coba eksekusi. Gimana sih hasil dari kemampuan dari model-model AI terbaru ini? Mungkin saya tidak nge-review semuanya, tapi ini saya coba yang hasilnya itu tuh menurut saya itu sangat menarik untuk di-review. Yang pertama itu saya pernah buatkan ini, dan dengan AI ini bisa membuat gambar arsitektur 3 dimensi ya. Nah, ini juga. Jadi arsitektur 3 dimensinya ini cukup detail
dan memang, sangat, menarik untuk dicoba di khususnya berkaitan dengan, eee, kedalaman detail dari suatu gambar atau ya butuh efek yang detail kali ya. Jadi memang kayak arsitektur 3 dimensi ini sebenarnya cukup baik ya, dan saya coba ke visualisasi data juga sebenarnya. Jadi ya sangat ngebantu sih, tapi ini yang model terbaru ya, GPT Image One-nya. Jadi sebelumnya itu ada DALL-E 3, DALL-E 2, dan itu memang, model lama. Model terbarunya itu, betul-betul sangat canggih. Kualitinya ada low, ada medium, dan high. Dan ada number of variation. Number of variation ini di mana dia bisa langsung menghasilkan maksimum 10 gambar dalam satu eh, perintah. Maksudnya dalam satu waktu kita menggunakan ini, mengenerate satu perintah ini. Jadi dia bisa maksimum 10 gambar variasi dan bisa ada beberapa ukuran yang bisa diterapkan. Juga di sini kita bisa mengambil gambar dan semacamnya. Jadi setelah kita mengambilkan gambar, kita mungkin bisa memberikan perintah untuk entah itu memperbaiki atau mungkin untuk mengoptimalkan gambar dan semacamnya. Dan ini image formatnya ada PNG dan JPEG. Ya. Jadi sebenarnya bisa lebih berkreasi sebenarnya, tergantung kebutuhan aplikasinya bagaimana. Dan lihat lagi kemampuan dari model-modelnya. Jadi itu sih yang sangat penting, dan lihat dari SDK, bagaimana penyebaran model-model ini ke aplikasi kita atau ke aplikasi yang bakalan dibuat. Karena modelnya ini nih, memiliki keunggulan di kriteria masing-masing. Oke. Nah, kita coba, saya memberikan perintah ya. Buat saya gambar arsitektur bangunan yang menarik, lengkap dengan detail dan ukurannya. Ya, kita coba bangunan 3 dimensi ya. Lalu oke, yang ini kita ubah ke 1 aja. Oke, nggak usah deh ya. Kita coba yang simple-simple dulu. Nah, karena dia lagi mengenerate dan kualitasnya juga tadi cukup tinggi ya, jadi dia membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan kita memilih quality medium atau low. Jadi kita bisa mengaturnya nanti. Kapan kita gunakan quality high, medium, atau low? Low itu mungkin ya tidak membutuhkan detail yang cukup dalam, atau medium juga. Jadi kita bisa ngecoba gimana sih hasilnya. Jadi tidak terlalu ngebebanin dan tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, dan juga tidak banyak waktu yang dibutuhkan. Jadi kalau semisal pengen butuh cepat dan tidak membutuhkan detail yang cukup dalam, itu mungkin kita bisa medium atau low. Oke, nah kali ini dia bisa membuat arsitektur bangunan yang memang sebenarnya ya cukup baik, karena dia memberikan gambaran yang cukup detail ya. Nah, nanti bisa dipadukan dengan di aplikasi kita. Jadi di aplikasi kita itu kan inputnya ini kan bisa berupa teks sama gambar ya. Jadi semakin dalam
detail yang kita berikan. Jadi dia bisa memberikan detail yang cukup baik sesuai dengan keinginan kita. Karena kali ini sifatnya general ya, jadi belum terlalu dalam. Nah, kita coba buatkan kalau semisal hmm, oke. Oke. Nah, oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini sebenarnya kita bisa modifikasi ya gambar yang telah di-generate oleh model GPT Image One. Kita bisa infine. Infine region tuh ya semacam menghapus ya, menghapus dari sebuah gambarnya. Tetapi kita coba dulu ya, apa maksud dari infine ini. Kita hapus dulu. Infine regionnya kita 3700. Ya, infine ini sepertinya ya dia kayak ngegambar ulang atau ngehapus ya. Apa? Angka yang telah saya infine menjadi lebih tinggi. Lalu untuk ukuran yang memiliki angka 600 ubah ke 700. Kita coba ya. Kalau semisalkan infine-nya ini nih perintah yang saya buat ini tidak berjalan atau tidak bekerja sesuai dengan yang saya perintahkan, berarti fungsi infine ini adalah menghapus. Kalau semisal apa yang saya perintahkan ini sesuai dan dijalankan atau dikerjakan oleh dan di-generate oleh model ini, model GPT Image One ini, berarti memang fungsinya itu tuh antara menghapus atau bisa memberikan tanda untuk kita perintahkan lebih lanjut. Nah, yang kedua saya mencoba itu ada mengubah angka 600 ini menjadi 700. Apakah dia bisa membacanya? Oke, kita coba. Oke, sambil menunggu tadi kita mencoba kualitasnya yang high ya. Jadi, ini sebelumnya kualitasnya yang medium, jadi gambarnya juga bergantung dari kualitasnya kita mau kualitasnya yang seperti apa. Nah, ini karena kualitasnya high, ini high juga. Jadi dia memberikan ketajaman dan hasil ketelitian dari sebuah gambar itu tinggi. Dari sanalah, bisa memberikan, nilai tambah atau ya nilai unik dari sebuah gambar kita. Dan kita bisa, berkreasi lebih lanjut, semisal gambar yang pengen kita ubah atau kita modifikasi itu, masih kurang sesuai, dengan yang kita harapkan. Jadi kita bisa beberapa kali modifikasi gitu kan. Jadi apakah itu masih, revisi atau semacamnya. Nah, GPT Image One itu bisa sangat membantu dalam, revisi gambar. Nah, berjalan ya. Jadi yang saya invent tadi, angkanya itu tuh dibuatnya lebih tinggi ya. Yang awalnya itu 2.700. Ya, nih 3.700 ya. 3.700 ya. Menjadi lebih tinggi ke 10.300 dan angka 600 itu berubah ke 700. Nah, disinilah peran yang sebenarnya dari GPT Image One ya. Jadi dia bisa ngerubah
atau merevisi hasil gambar itu sendiri. Nah, kalian bisa bereksperimen lebih lanjut tentang bagaimana ini bisa dioptimalkan sesuai dengan kerjaan yang kita tekuni. Nah, kalau ini kan lebih ke arsitektur ya. Mungkin bisa ke konten. Contoh, buatkan saya gambar untuk konten sosial media seperti Instagram terkait keahlian GPT Image One yang saya gunakan ini. Kita bisa buat kualitinya high, tapi mungkin biayanya juga cukup lumayan. Terus juga kita bisa memberikan template atau contoh yang mungkin kita punya. Nah, dia bisa membaca itu. Nah, kali ini kita coba yang hanya berdasarkan input teks saja ya. Oke. Nah, sambil menunggu, sebenarnya model ini cukup mempermudah pekerjaan kita, tetapi tidak semua hal itu kita harus diselesaikan dengan AI ya, model AI ya. Jadi ya memang penggunaannya memang harus sebijak mungkin, di mana peran AI ini bisa kita kendalikan dan nantinya bisa menjadi bantuan yang sangat krusial untuk pekerjaan kita juga. Nah, sebenarnya ini cocok juga untuk developer. Kita bisa nge-view code dan bisa ngeadopsi beberapa model yang ada di Azure AI Foundry ya, dan bisa diterapkan diadopsi di aplikasi kita. Nah, berikut adalah hasil dari konten yang dihasilkan oleh model ini. Nah, jadi kita sebenarnya bisa ngebuat sih, bisa memodifikasi gambar apa sih yang mau pengen kita terapkan. Mungkin kita coba sedikit ya, buat tampilannya lebih ya, sebelum kita memodifikasi, kita terapkan kualitinya ke high. Buat tampilannya lebih modern dan menarik, dan isi dari isinya berikan insight yang baik ke user atau pengunjung. Oke. Jadi memang kita bisa dapat mengkreasikannya tergantung gimana keahlian. Oke, berikut adalah hasil dari tampilan yang telah kita buat tadi dan modifikasi. Jadi memang tampilan ini bisa kita sesuaikan, entah itu langsung kita generate atau berdasarkan gambar yang sudah ada, baik itu gambar yang di-generate oleh model GPT Image One atau gambar yang mungkin kita bisa ambil dari sini, dari file lokal kita atau dari file kita sendiri. Jadi ya sebenarnya memang masih bisa dikreasikan lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Karena di sini kita bebas bisa berkreasi dan merevisi hasil dari generate dari model ini maupun hasil dari gambar yang telah kita buat sendiri. Jadi kita bisa menggabungkan entah itu dari gambar kita sendiri atau dari hasil dari generate open AI model GPT Image One. Ya, mungkin cukup
Kali ini, penjelasan terkait, model terbaru dari GPT Image One. Kedepannya saya coba, lebih mendetailkan apa saja sih, nilai-nilai yang bisa kita tingkatkan atau optimalkan dari model-model, AI saat ini. Jadi kita bisa menggunakannya dengan bijak sesuai dengan kemampuan dari setiap modelnya. Dan juga sebenarnya kita dapat mengkreasikannya atau mengimprovisasikannya sesuai dengan kemampuan dari developer. Karena juga cukup banyak sih sebenarnya beberapa kemampuan dari Azure AI Foundry, di mana kita bisa menggabungkan semua model, tetapi tetap, bagaimana arsitekturnya itu tergantung kebutuhan nantinya. Oke, sekian itu aja sih yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.